Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analgetik opioid. Perkenalkan, nama saya Hermin Marlian, perwakilan dari kelompok 4 NPM 08 akan menjelaskan materi tentang analgetik opioid ini bersama dengan Iren Firda Sakinah NPM 09. Berikut anggota kelompok kami ada Andin Rafeliani dengan NPM 02, Anissa Fauziah NPM 03, Cindy Maulida NPM 05, Lala Komala NPM 10, Marisa NPM 11, Nur Laila NPM 12, Siti Farika NPM 18, Wildani Zakiyah NPM 20, dan Adelia Fatarani NPM 21. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan dan klasifikasi analgetik opioid. Analgetik opioid merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium. Analgetik opioid digunakan untuk meredakan atau menghilangkan nyeri. Golongan ini meredakan nyeri dan menimbulkan ketergantungan tanpa menyebabkan kantuk ataupun menurunkan kesadaran. Untuk klasifikasi golongan opioid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alkaloid opium, yang kedua derivat semi-sintetik alkaloid opium, dan yang ketiga senyawa sintetik menyerupai morfin. Untuk klasifikasi berdasarkan kerja terhadap reseptor dibagi menjadi 4. Yang pertama agonis penuh, kuat. Yang kedua agonis parsial, lemah sampai sedang. Yang ketiga campuran agonis dan antagonis. Dan yang keempat antagonis. Untuk klasifikasi berdasarkan rumus bangun dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama derivat fenantren, yang kedua fenilheptilamin, yang ketiga fenilpiperidin, yang keempat morfinan, dan yang kelima benzomorfan. Untuk penggolongan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada agonis opioid yang dapat dibagi dalam alkaloid dan juga zat-zat sintetis. Untuk alkaloid, contohnya seperti morfin, kodein, hidromorfon, oksikodon, hidrokodon, dihidrokodon, dan juga heroin. Untuk zat-zat sintetis, contohnya seperti metadon dan derivatnya, yaitu dextromoramida, propoxifen, dan juga bezitramida. Ada petidin dan derivatnya juga seperti fentanyl dan sufentanil, dan juga ada tramadol. Yang kedua, ada antagonis opioid, yaitu contohnya seperti nalorfin, naloxon, dan juga naltrexon. Yang ketiga, ada opioid agonis antagonis campuran, yaitu contohnya seperti buprenorfin, butorfanol, pentazocin, dan juga nalbufin. Yang kedua, ada mekanisme kerja dari analgetik opioid. Agonis opioid menghasilkan analgesia dengan berikatan dengan reseptor spesifik terkait protein G yang berada di otak dan korda spinalis. Beberapa efek mungkin diperantarai oleh reseptor opioid di ujung saraf sensorik perifer. Neuron aferen primer berasal dari perifer dan membawa sinyal ke tanduk dorsal korda spinalis, tempat ia bersinaps melalui transmitter glutamat dan neuropeptida dengan neuron sekunder. Rangsang nyeri dapat diperlemah di perifer atau dihambat di akson aferen oleh anestetik lokal. Potensial aksi yang mencapai tanduk dorsal dapat diperlemah di ujung persinaps oleh opioid dan oleh penghambat kalsium zikonotid, agonis alfa 2, dan mungkin obat-obat yang meningkatkan konsentrasi norepinefrin di sinaps dengan menghambat penyerapan ulang atau reuptake. Opioid juga menghambat neuron pasca sinaps. Demikian juga antagonis neuropeptida tertentu yang bekerja pada reseptor takikinin atau NK1 dan reseptor neuropeptida lainnya. Selanjutnya ada terapi farmakologi dari obat-obatan golongan analgetik opioid. Yang pertama ada morfin. Indikasi untuk meredakan dan menghilangkan nyeri hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non-narkotik, yaitu nyeri akibat trombosis koroner, neoplasma, kolik renal atau kolik empedu, oklusi akut pembuluh darah perifer, pulmoner atau koroner, perikarditis akut, pleuritis, dan pneumotoraks spontan, trauma misal luka bakar, patah tulang, dan nyeri pasca bedah. Kontraindikasi, hipersensitivitas, ileus paralitik, diare dimediasi toksik, depresi pernafasan, asma bronkial akut atau berat, obstruksi jalan nafas atas. Efek samping yang ditimbulkan yaitu gatal-gatal, kesulitan bernafas, diare, berat badan turun, mual, muntah, sakit kepala, demam, pusing. Untuk dosis
Dewasa yaitu 60 mg setiap 8 jam atau 5-30 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Hendaknya digunakan dosis individual tergantung tingkat keparahan nyeri sesuai petunjuk dokter. Yang kedua ada kodein. Indikasi nyeri ringan sampai sedang, diare antitusif. Kontraindikasi, riwayat depresi nafas, asma bronkial berat, hipersensitivitas. Efek samping yaitu pusing, limbung, mulut kering, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, konstipasi, merasa nyeri pada perut, muncul ruam ringan pada kulit, demam, dan juga susah tidur. Untuk dosis per oralnya 30-60 mg setiap 4 jam ketika dibutuhkan hingga maksimal 240 mg sehari. Untuk anak 1-12 tahun, dosisnya adalah 3 mg per kilogram berat badan sehari dengan dosis terbagi melalui injeksi intramuskular 30-60 mg setiap 4 jam ketika dibutuhkan. Yang ketiga ada fentanyl. Indikasi nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik, nyeri kronik yang sukar ditangani, dan juga indikasi lain. Kontraindikasi, depresi pernafasan, cedera kepala, alkoholisme akut, serangan asma akut, intoleransi, hamil, laktasi. Efek samping, depresi nafas, kekakuan otot, hipotensi, bradikardia, laringospasme, mual dan muntah, menggigil, tidak bisa istirahat, halusinasi pasca operasi, gejala ekstrapiramidal bila digunakan dengan tranquilizer seperti droperidol. Pergerakan mioklinik, pusing, apnea, reaksi, alergi. Untuk dosis, orang dewasa dalam bentuk patch 12-100 mikrogram per jam, dosis harus disesuaikan dengan pemakaian opioid sebelumnya. Dosis pemeliharaan harus kurang dari 25 mikrogram per jam. Hindari menggunakan patch pada area yang sama untuk beberapa hari. Selanjutnya pada penggolongan obat antagonis opioid. Yang pertama ada naloxone. Indikasi overdosis opioid. Kontraindikasi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati. Efek samping yang ditimbulkan ada nyeri dada, detak jantung cepat atau tidak teratur, batuk kering, mengi, merasa sesak nafas, berkeringat, mual atau muntah, sakit kepala parah, agitasi, kegelisahan, kebingungan, dering di telinga, kejang, diare, pusing, dan juga demam. Untuk dosis tergantung tingkat keparahan dan tergantung yang diresepkan oleh dokter. Yang kedua ada naltrexone. Indikasi terapi tambahan untuk mencegah kambuh pada pasien ketergantungan opioid yang sedang mengalami detoksifikasi atau pasien yang tetap bebas opioid dalam waktu 7-10 hari. Kontraindikasi, pasien yang masih mengalami ketergantungan pada opioid, hepatitis akut atau gagal hati. Efek samping yang ditimbulkan yaitu mual, muntah, nyeri abdomen, ansietas, rasa gugup, kesulitan tidur, sakit kepala, energi yang berkurang, nyeri otot dan sendi, kurang terjadi juga hilang nafsu makan, diare, konstipasi, rasa haus yang meningkat, nyeri dada, peningkatan keringat dan lakrimasi, peningkatan energi, rasa ingin jatuh, iritabilitas, pusing, menggigil, ejakulasi yang tertunda, potensi yang menurun, ruam kulit. Kadang juga terjadi abnormalitas fungsi hati dan juga trombositopenia idiopatik yang reversibel. Untuk dosis awal diberikan 25 mg, kemudian 50 mg. Total dosis 1 minggu dapat dibagi dan diberikan dalam 3 hari untuk memperbaiki kepatuhan. Misal 100 mg pada hari Senin dan Rabu dan 150 mg pada hari Jumat. Yang ketiga ada nalmefene. Indikasinya yaitu candu alkohol, kontraindikasi kecanduan opioid saat ini atau baru-baru ini. Gejala penarikan opioid akut, riwayat sindrom penarikan alkohol akut, gangguan hati dan ginjal berat, penggunaan bersamaan dengan agonis opioid, misalnya analgetik opioid dan metadon atau agonis parsial, misalnya buprenorfin. Efek samping yang ditimbulkan biasanya mual dan muntah. Dosis untuk pasien dengan pembalikan sedasi opioid diberikan 0,25 mikrogram per kilogram intravena 1 kali sebagai dosis awal. Diikuti oleh 0,25 mikrogram per kilogram dosis tambahan pada interval 2 hingga 5 menit sampai diperoleh derajat pembalikan opioid yang diinginkan. Untuk dosis kali minum maksimal yaitu 0,25 mikrogram per kilogram berat badan. Dan interval dosis minimumnya yaitu 2-5 menit
Dan dosis maksimum yang diberikan yaitu 1 mikrogram per kilogram berat badan. Yang kedua, ada pasien untuk penyembuhan overdosis opioid diberikan 0,5 mg per 70 kg intravenous 1 kali. Dapat mengikuti dengan 1 mg per 70 kg intravena diberikan 2-5 menit setelah dosis awal. Jika tidak ada respons setelah pemberian tadi, dosis tambahan tidak akan mungkin memberikan efek. Jadi dosis kali minum maksimalnya 0,5 mg per 70 kg berat badan, interval dosis minimumnya sama 2-5 menit, dan dosis maksimum yang diberikan adalah 1,5 mg per 70 kg berat badan. Yang ketiga ada pasien dengan penyesuaian dosis ginjal. Penyesuaian dosis tidak diperlukan untuk pengobatan pertama antagonisme opioid. Namun, dosis tambahan harus diberikan secara perlahan lebih dari 1 menit dalam kasus disfungsi ginjal berat. Untuk dosis kali minum maksimal sama seperti pasien dengan pembalikan sedasi opioid, yaitu 0,25 mikrogram per kilogram berat badan, dan interval waktunya juga sama 2-5 menit, dan dosis maksimumnya juga sama 1 mikrogram per kilogram berat badan. Selanjutnya pada penggolongan obat analgetik opioid campuran agonis dan antagonis opioid. Yang pertama ada pentazocin. Indikasi meredakan nyeri sedang hingga berat. Kontraindikasi penderita pasca infark miokard. Efek samping diare, tremor, kebingungan, halusinasi, kejang, detak jantung ambat, sakit kepala, dan juga insomnia. Untuk dosis awal diberikan 30 mg melalui intramuskular, subkutan, ataupun intravena. Dosis ini dapat diulang setiap 3-4 jam. Dosis intravena lebih dari 30 mg atau intramuskular atau subkutan 60 mg tidak dianjurkan. Dosis harian maksimal yang diberikan adalah 360 mg. Yang kedua ada buprenorfin. Indikasi terapi pengganti untuk ketergantungan opioid dalam kerangka terapi psikologi, sosial, dan juga medis. Kontraindikasi hipersensitif pada buprenorfin atau komponen produk. Anak usia di bawah 16 tahun, insufiensi pernafasan berat, insufiensi hati berat, delirium atau alkoholisme akut, dan juga pada ibu menyusui. Efek samping yaitu konstipasi, sakit kepala, insomnia, astenia, mengantuk, mual dan muntah, pusing dan tidak sadarkan diri, berkeringat, depresi pernafasan, nekrosis hati, dan juga halusinasi. Untuk dosis awal diberikan 0,8 sampai 4 mg sebagai dosis tunggal. Untuk pasien yang tidak mengalami gejala putus obat, satu dosis diberikan sublingual minimal 4 jam setelah penggunaan terakhir opioid atau pada saat pertama kali muncul gejala putus obat. Selanjutnya ada efek farmakodinamik dari golongan obat analgetik opioid. Yang pertama, morfin. Efek morfin pada susunan sistem saraf pusat dan usus ditimbulkan karena morfin bekerja sebagai agonis pada reseptor mu. Afinitasnya lebih lemah terhadap reseptor delta dan juga kappa. Efek morfin terhadap SSP berupa analgesia dan narkosis. Morfin dosis kecil 5-10 mg menimbulkan euforia pada penderita yang sedang menderita nyeri, sedih, dan kecil. Sebaliknya, dosis yang sama pada orang normal seringkali menimbulkan disforia. Morfin menimbulkan rasa kantuk, tidak dapat berkonsentrasi, sukar berpikir, apatis, aktivitas motorik berkurang, ketajaman penglihatan berkurang, dan letargi. Ekstremitas terasa berat, badan terasa panas, muka gatal dan mulut terasa kering, depresi nafas, dan miosis. Rasa nyeri berkurang, rasa lapar hilang, dan dapat timbul muntah yang tidak selalu disertai mual. Dalam lingkungan yang tenang, orang yang diberikan dosis terapi 15 hingga 20 mg morfin akan tertidur cepat dan nyenyak disertai mimpi, nafas lambat, dan juga miosis. Yang kedua, ada meperidin. Efek farmakodinamik meperidin dan derivat fenilpiperidin lain serupa satu dengan yang lain. Meperidin terutama bekerja sebagai agonis reseptor mu. Obat lain yang mirip dengan meperidin adalah piminodin, ketobemidon, dan fenoperidin. Menimbulkan analgesia, sedasi, euforia, depresi nafas, dan efek sentral lain. Efek analgetik
Meperidin timbul setelah pemberian oral dan mencapai puncak dalam 2 jam. Yang ketiga ada metadon. Efek analgetik 7,5-10 mg metadon sama kuat dengan efek 10 mg morfin. Dalam dosis tunggal, metadon tidak menimbulkan hipnosis sekuat morfin. Setelah pemberian metadon berulang kali, timbul efek sedasi. Dosis equianalgetik menimbulkan depresi nafas yang sama kuat seperti morfin dan dapat bertahan lebih dari 24 jam setelah dosis tunggal. Seperti morfin, metadon berefek antitusif, menimbulkan hiperglikemia, hipotermia, dan pelepasan ADH. Miosis yang ditimbulkan metadon lebih lama daripada miosis oleh morfin. Pada pecandu metadon, timbul toleransi efek miosis yang cukup kuat. Yang keempat ada naloxon. Naloxon merupakan antagonis kompetitif pada reseptor mu, kappa, dan delta, tetapi afinitasnya terhadap reseptor mu jauh lebih tinggi. Naloxon dapat menurunkan ambang nyeri pada mereka yang biasanya ambang nyerinya tinggi, kemudian dapat mengantagonis efek analgetik placebo, dan dapat mengantagonis analgesia yang terjadi akibat perangsangan lewat jarum akupunktur. Semua efek agonis opioid pada reseptor mu diantagonis oleh naloxon dosis kecil, yaitu 0,4-0,8 mg yang diberikan intramuskular ataupun intravena. Frekuensi nafas meningkat dalam 1-2 menit setelah pemberian naloxon. Efek sedatif dan efek terhadap tekanan darah juga segera dihilangkan. Pada dosis besar, naloxon menyebabkan kebalikan efek dari efek psikomimetik dan disforia akibat agonis-antagonis. Antagonisme naloxon ini berlangsung selama 1-4 jam tergantung dari dosisnya. Yang kelima itu ada pentazocin. Efeknya terhadap sistem saraf pusat menyebabkan analgesia, sedasi, dan depresi napas. Analgesia yang ditimbulkan karena efeknya pada reseptor K karena sifatnya berbeda dengan analgesia akibat morfin. Analgesia timbul lebih dini dan hilang lebih cepat daripada morfin. Setelah pemberian secara IM, analgesia mencapai maksimal dalam 30-60 menit dan berakhir setelah 2-3 jam. Setelah pemberian oral, efek maksimal dalam 1-3 jam dan lama kerja agak panjang daripada setelah pemberian IM. Yang keenam yaitu butorphanol. Pada penderita pasca bedah, suntikan 2-3 mg butorphanol menimbulkan analgesia dan depresi napas menyerupai efek akibat suntikan 10 mg morfin atau 80 mg meperidin. Seperti pentazocin dan obat lain yang dihipotesiskan bekerja pada reseptor K dan sigma. Peningkatan dosis tidak disertai memberatnya depresi napas yang menonjol. Prevalensi kejadian POV pada pemberian morfin sebagai analgetik pasca operasi penderita tumor payudara dengan anestesi umum di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pada periode 1 Juli 2014 sampai 31 Desember 2014, terdapat 40 pasien yang menjalani operasi tumor payudara dengan pemberian morfin sebagai analgetik pasca operasi. Pemberian morfin pasca operasi menstektomi menimbulkan efek PONV sebanyak 26 atau 65% pasien selama 24 jam pasca operasi mastektomi. Pada jam ke-0 pasca operasi 12 atau 30% pasien mengalami mual dan muntah. Pada jam ke-6 pasca operasi 17 atau 42,5% pasien mengalami mual dan muntah. Pada jam ke-12 pasca operasi 13 atau 32,5% pasien mengalami mual dan muntah. Pada jam ke-24 pasca operasi 1 atau 2,5% pasien mengalami mual dan muntah. Selanjutnya yaitu ada pantofisiologi. Tahap terjadinya nyeri itu ada 4. Yang pertama ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi, inflamasi akan menyebabkan teraktivasinya reseptor nyeri.
Sensitasi perifer mengakibatkan meningkatnya nyeri seseorang. Apabila pada rangsangan lemah terasa nyeri, maka disebut dengan allodynia. Sedangkan pada rangsangan yang kuat terasa sangat nyeri, maka disebut dengan hiperalgesia. Selanjutnya yaitu transmisi. Proses penyaluran impuls serabut A delta bermeilen dan serabut C tak bermeilen. Impuls ini akan dilanjutkan menuju traktus symptomaticus sebelum akhirnya disalurkan menuju simatic perimer di korteks cerebri. Selanjutnya yaitu modulasi. Pada tahap ini, impuls akan mengalami fase penyaringan intensitas di medula spinalis sebelum dilanjutkan ke korteks cerebri. Dan yang keempat ada persepsi. Proses ini merupakan tahap akhiran dari semua proses yang sudah disebutkan di atas. Sehingga pada tahap ini akan dihasilkan suatu persepsi nyeri secara subjektif. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Yang pertama itu ada nyeri. Nyeri itu ada dua. Pertama itu nyeri pasca operasi dan nyeri pada pasien kanker. Selanjutnya ada edema paru akut. Contoh penggunaannya yaitu morfin. Berguna untuk meredakan nyeri iskemia miokardium dengan edema paru. Selanjutnya itu ada batuk. Penggunaan analgesik opioid untuk penekanan batuk dapat dicapai dengan dosis yang lebih rendah daripada dosis untuk analgesia. Namun, dalam tahun-tahun terakhir pemakaian analgesik opioid untuk meredakan batuk mulai berkurang, terutama karena telah dikembangkannya sejumlah senyawa sintetik efektif yang tidak bersifat analgesik atau adiktif. Selanjutnya yang keempat itu ada diare. Diare hampir oleh sebab apapun dapat diatasi dengan analgesik opioid. Dahulu digunakan preparat opium mentah atau mispregorik untuk mengontrol diare, tetapi yang lebih selektif terhadap saluran cerna dan sedikit atau tanpa efek pada SPP, SSP, mis atau defenoksilat atau loperamid. Selanjutnya itu ada anestesia. Opioid sering digunakan sebagai obat predikasi sebelum anestesia dan pembedahan karena efek sedatif, ansiolitik, dan analgesik yang dimilikinya. Pengertian dari SSP sendiri itu adalah sistem saraf pusat. Dan selanjutnya itu ada simptom. Kanker merupakan salah satu penyakit penyumbang kematian terbesar di dunia setelah penyakit kardiovaskuler. Selain itu, pada tahun 2016 telah dilaporkan terdapat 17,2 juta kasus disabilitas yang disebabkan oleh kanker. Disabilitas pada pasien kanker disebabkan oleh beberapa faktor seperti fungsi kognitif, perilaku kesehatan, gangguan kesehatan, kesehatan mental, kelelahan, masalah tidur, kemampuan fisik, nyeri, beberapa gejala fisik, fungsi fungsional, fungsi sosial, dan masalah seksual. Namun, faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien kanker adalah gejala-gejala atau simptom yang ditimbulkan baik akibat kanker itu sendiri maupun terapi kanker. Salah satu gejala penyebab disabilitas pasien yang sangat umum terjadi pada berbagai jenis kanker adalah rasa nyeri. Nyeri kanker yang tidak tertangani dengan adekuat akan mengurangi kualitas hidup pasien secara signifikan. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka.